Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Kenalin, kalau yang belum kenal, nama saya Cahyo. Saya ada di tim Scrum. Untuk role saya adalah BI. Di sini saya bagian kesempatan untuk sharing session. Sebenarnya judulnya nggak gitu, cuma Mas Gusti aja lebih rumit. Saya juga bingung. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Nah, untuk bridgingnya, eh, sebenarnya ada pertanyaan. Apakah kebugaran orang Indonesia itu rendah? Ini ada surveinya lah ya. Nah, jadi menurut hasil laporan National Sport Development Index atau SDI pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Kemenpora, tingkat kebugaran Indonesia itu tergolong sangat rendah, yaitu dari jumlah keseluruhan penduduk 76%-nya mencapai kategori sangat tidak bugar, dan yang mencapai bugar yaitu 56,63%, dan sedangkan hanya sekitar 6% yang sangat bugar. Nah, angka ini itu diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2021 dengan respondennya adalah masyarakat di 34 provinsi di Indonesia. Nah, kurang lebihnya grafiknya kayak gini lah ya. Masing-masing mungkin masuk ke golongan mana kali ya. Eh, saya mungkin masuk yang oranye lah ya, cukup di tiga, tidak bugar aja. Nah, maka dari itu untuk memajukan sedikit levelnya dari tidak bugar menjadi bugar atau dari sangat tidak bugar menjadi tidak bugar, enggak beda-beda. Nah, jadi izinkan saya merekomendasikan, asik, merekomendasikan sepatu asik. Basic loh ya, basic untuk olahraga supaya memulai aktivitas olahraga dengan baik. Nah, yang pertama untuk sepatu basket, ini buat teman-teman yang suka basket atau mau mencoba basket, di sini dari brand lokal dulu kali ya. Untuk brand lokalnya ada Basket Peller Bro. Nah, ini brand sendiri kali dia. Terus yang kedua ada Spotek dan yang ketiga ada Azaware. Nah, saya paling tahu tuh yang Azaware. Nah, yang kedua ini tuh cuma nemu aja, tapi ternyata bagus dari rekomendasinya. Kenapa Azaware bagus? Azaware itu kalau nggak salah itu dia udah collab sama DBL. Tahu kan DBL yang lagi basket-basket itu di GBK. Nah, itu dia ini Azaware. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya masing-masing ada lah ya di bawah. Kalau saya bacain nggak seru juga. Saya cukup bacain harganya aja. Nah, kalau untuk basket Beller Pro ini range harganya di sekitar 400 sampai dengan 600. Dan untuk yang Spotek sama 400 sampai 600, dan sedangkan yang Azaware itu 500.000 sampai dengan 700.000. Nah, ini untuk yang brand lokal ya. Nah, kalau brand internasionalnya, nah ini dia. Yang paling rekomendasi sih ya Air Jordan 37 Low ini. Terus ada juga Under Armour Spawn, terus ada NB2, ya begitulah. Nah, ini saya nggak cantumin santai, Mas. Nggak cantumin harga dan kelebihan dan kekurangan ya. Karena kalau dicantumin itu, ini preferensi subjektif lah ya. Maksudnya ada yang nyaman, ada yang enggak. Nah, kalau harga dicantumin itu nggak nyaman saya lihatnya. Terutama di harganya. Nggak nyaman aja ngeliat harganya kalau tahu harga seperti itu. Oh, sorry masalah, sorry masalah. Terus lanjut. Nah, kalau yang suka futsal, nih ada lagi nih yang ramai di sesinya atau di ya itulah. Nah, yang pertama ada Mills Royal Chaos. Chaos. Nah, ini brand sendiri ya, lokal terutama. Terus ada Spec Blaze dan yang terakhir ada Orthosec Porto Savage. Nah, ini kalau dilihat dari desain sih yang paling meyakinkan yang Mills sih. Cuma kalau dari penggunaan biasanya, kalau dari rekomendasi untuk pemain futsal lokal tuh biasanya pakainya yang Spec. Karena Spec ini udah jelas udah brand olahraga khususnya futsal. Nah, untuk di range harganya, untuk yang ambil Surya Chaos itu di 300 sampai 500, dan spek itu di 300, 3,5 sampai 700, dan yang Orthosac itu 400 sampai 800. Nah, untuk kekurangan kelebihannya sih kurang lebih sama semua ya. Tapi ya ini kalau milih sepatu futsal itu tergantung kaki lah ya. Nggak bisa langsung karena tipe kaki buat futsal itu kadang ada yang lebar, ada yang panjang. Jadi misalkan ada yang ternyata telunjuk di kakinya lebih panjang dibanding jari tengah.
itu ternyata ada yang nggak pas. Terus misalkan ternyata jempolnya lebih lebar ukurannya, nah jadi nggak nyaman. Nah kalau tips milih sepatu ini sih mendingan datang langsung kalau buat sepatu futsal. Nah pokoknya kalau sepatu futsal itu lebih baik sih eh, milih langsung, jangan di online kalau mau mulai futsal. Nah untuk brand internasionalnya, nah ini ada Nike Lunar Gato, Adidas Predator, dan Mizuno. Nah yang paling sering saya lihat sih biasanya pemain internasional Adidas yang Predator sih. Cuma yang lainnya sih bukan jarang dilihat, cuma emang jarang kelihatan aja. Apalagi Nike Lunar Gato ini terbilang baru lah ya. Ya bagus lah untuk di kelasnya. Tapi ya kalau mau langsung yang brand luar yang harganya menurut saya harganya masih masuk akal, Adidas Predator deh yang masih masuk akal. Kalau Nike Lunar Gato masuk akal. Mas sayang aja kalau masih baru mulai terus mau langsung sepatu yang high end. Nah, selanjutnya oke untuk yang sepatu badminton. Nah, ini yang buat teman-teman yang suka badminton atau mau mulai nyoba badminton, ini rekomendasi dari saya secara subjektif. Ini juga tergantung kaki juga sih kalau main badminton itu. Soalnya sama, kadang kita tuh kayak harus maju mundur, nyamping kanan, nyamping kiri. Nah, jadi lebih enak kalau beli sepatu badminton itu kayak datang langsung. Nah, yang pertama itu ada sepatu Eagle Commando, dan kedua Fly Power Glossary, dan yang ketiga ada Sportek Flash. Dari yang saya sering main bulu tangkis sih, lebih banyak yang pakai yang Eagle ya. Karena emang Eagle ini kalau dari desain itu beneran kayak stylish banget, dan bawah karetnya itu soal yang bawah itu nggak enak gitu buat sacet-sacet. Nah, kalau yang Sportek dan Fly Power sih sebenarnya referensi lagi lah ya, maksudnya selera masing-masing. Saya jarang lihat, tapi ya dari yang saya tonton di YouTube dan lain sebagainya sih rekomendasi emang dua ini ternyata, terlebih harga-harganya. Nah, kalau yang di Eagle Commando ini terbilang sangat murah ya. Eagle Commando yang saya lihat sih di shopping online ya di sekitar 400 sudah bagus. Cuma untuk range harganya sih ada di 2,5 sampai 500, dan untuk yang Fly Power ini ada di 3,5 sampai 500, dan untuk brand Spotek ini 3,5 sampai 4,5. Nah, yang Spotek ini yang nggak terlalu mahal ya range harganya. Nah, untuk yang brand luarnya, nah ini yang dipakai atlet lah ya. Yang pertama ada Yonex Power Cushion, terus yang kedua ada Linik, yang ketiga ada Victor. Ini kalau atlet udah gak mungkin gak pakai ini ya. Soalnya pasti, nyaman sekali di kaki. Ini nggak cuma nambah lari kalau pakai sepatu ginian. Nah, bisa nambah kekuatan tangan buat nyemes. Nyemes. Kalau sekitar harganya ya, ya segitulah. Pokoknya ini selera lagi. Cuma kalau dari segi desain ya, yang paling bagus yang Victor sih benar. Cuma kalau lagi dari segi rekomendasi dari YouTube A, Google A, atau YouTube B, nah itu pasti yang Yonex. Kenapa yang Yonex? Karena Yonex. Nah, lanjut untuk yang sepatu lari. Nah, ini sebenarnya brand lokal yang udah lumayan lama ya ada di Indonesia. Itu ada Orthosign, 910, dan Lake. Nah, ini masing-masing ada kelebihannya lagi nih kalau buat milih sepatu lari. Ini tuh sebenarnya kayak misalkan ada yang lari buat maraton, lari tipis-tipis, terus ada lagi kategori 5 maraton 5K, 10K, 20K kilometer itu ya. Nah, ini kalau di saya sih masih ngasih yang tipis-tipis aja lah ya, yang biar enak-enak aja. Itu yang pertama kalau Orthosec. Orthosec itu yang Hyperglide 1,3. Dan untuk yang 910 itu yang Auroran, dan untuk yang Lake itu yang Fireflash. Secara desain sih lebih menarik yang 910 ya. Cuma kalau dari saya baca-baca YouTube itu emang yang 910 sih brand bagus buat tari. Nah, cuma Orthosec ini lagi-lagi selera ya. Maksudnya banyak nggak cuma yang Orthosec Hyperglide ini. Tapi kalau misalkan kita buka websitenya sih, oh banyak rekomendasi pilihan ortosek-nya. Apalagi 910. Nah, cuma kenapa saya nggak ngomong nih? Kayaknya ini
brand lama, cuma emang kayaknya jarang diomongin untuk lari. Tapi ya bagus lah ya, karena masuk rekomendasi di YouTube. Lagi-lagi di YouTube. Nah, untuk harganya di Ortosite itu ada di range 500 sampai dengan 700.000. Sedangkan yang 19 ya, 910 itu ada 3,5 sampai dengan 600, dan yang untuk kulit itu ada di 3,5 sampai dengan 600. Ini balik lagi kalau milih sepatu lari sih, kalau mau mulai lari-lari kecil jangan yang terlalu mahal, beli yang murah-murah aja. Yang penting tuh kalau milih eh, sepatu lari itu bawahnya insolnya sama pergelangan kakinya tuh. Jadi yang kalau insolnya udah empuk tuh buat lari pun udah enak. Maksudnya medan apa aja dihajar. Ya, tapi nggak medan naik gunung juga pakai sepatu lari ya. Nah, untuk yang brand internasional ya. Nah, ini yang pasti dipakai orang luar sih. Maksudnya untuk lari maraton jarak jauh. Sebenarnya Nike Vaporfly ya. Sama Asics 15. Nah, yang Adidas Ultra Boost ini lebih ke casual, tapi bisa diajak lari kencang, bisa diajak lari lama. Nah, kalau Nike Vaporfly ini emang lebih buat maraton sama Asics itu. Nah, ini kalau Vaporfly ini katanya ada teknologi sendiri yang buat nambah lari kencang. Itu di ya teknologi Nike lah. Saya kurang kurang tahu lah teknologinya. Tapi di setiap brand olahraga sendiri itu semua punya teknologinya. Makanya dibandingkan kita beli sepatu KW yang brand-brand kayak gini, saya sarankan beli sepatu brand lokal aja. Ya walaupun harganya segini, tapi setidaknya teknologinya sudah mampu lah untuk nyaingi teknologi-teknologi sepatu-sepatu kayak gini. Dan kalau untuk harganya, nah ya udah saya kasih kisi-kisinya aja. Ini kan ada namanya, nggak usah dicari lah. Harganya segitu kayaknya kalau untuk maraton. Nah, yang terakhir, sepatu untuk sehari-hari. Untuk brand lokal yang sehari-hari maksudnya kayak misalkan kayak jalan-jalan ke taman, jalan-jalan ke kantor, atau jalan-jalan ke coffee shop. Nah, ini untuk tipe-tipenya lokal ini yang paling saya rekomendasikan dan subjektif lah ya. Maksudnya ini selera, lagi-lagi baliknya. Itu ada di Kompas, pasti tahu lah ya kalau lokal, beda selera mas. Nah, kalau di Kompas itu kan ada yang harganya nggak masuk akal tuh, walaupun sepatunya gitu aja nggak ada teknologinya. Nah, kali ini beda. Di Kompas Velocity ini udah lumayan bagus. Bisa dibilang kayak sneaker-sneaker NB lah, tapi tetap beda. Tapi yang Kompas Velocity ini udah lumayan bagus. Dan yang kedua ada Ardiles, itu Ardilesnya untuk yang Infinity lah ya. Yang Infinity itu terbilang yang buat lari. Nah, yang untuk lokalan ketiga tuh ada Piero Jogger. Ini yang jogger itu yang kayak sejenis-jenis sneaker-sneaker yang enak lah ya. Dan terus yang kedua untuk sehari-hari yang Autosec yang running itu juga enak kok untuk seharian. Ya emang balik lagi selera ya. Nah, yang terakhir ini pijak bumi X Atom. Nah, ini ini harganya paling tidak masuk akal. Kisi-kisi aja. Pijak bumi ini yang X Atom ini harganya ada di sekitar 2, sekian. Saya lupa berapa. Itu dia collab ya. Itu untuk harga sepatu lokal itu 2 sekian, ya udah selera lagi-lagi. Nah, terus untuk yang bukan lokal untuk seharian yaitu ada NB550, itu yang sering dipakai nongkrong keluar ke kopi shop lah ya. Ini bagus. Sedangkan ini katanya yang Nike AF1 nih, Nike Air Force One. Ini katanya Mbak Tia mau beli ini nih. Ini emang rekomendasi banget sih ini. Ini buat keseharian. Jadi nggak cuma dari look ya dari stylenya, terus emang look dari jauh sih udah kelihatan. Oh itu bagus banget. Pakai sepatu Nike AF1 lagi. Nah, terus yang ketiga ada Adidas Ultra Boost. Nah ini emang untuk seharian emang enak sih. Maksudnya ya nggak cuma nyaman dibuat lari, tapi dibuat seharian emang looknya juga enak. Nah yang keempat ada Salomon Outdoor. Kenapa saya masukin Salomon Outdoor ini? Karena sepatu Salomon ini lagi ngetren sekarang. Di tahun sekarang apa tahun kemarin ya? Pokoknya sekarang-sekarang ini. Nih sepatu Salomon ini brand luar yang
dipakai sama orang-orang di Jaksel ya. Untuk ke coffee shop, ke mall-mall yang itu nah itu biasanya kalau yang seumuran masih muda mau ke bapak-bapak biasanya makanya Salomon. Nah, yang terakhir semua Skechers. Saya sangat menyarankan untuk yang suka kenyamanan beli Skechers karena mau eh, apa maksudnya mau yang mereknya apa aja selama Skechers itu dia udah empuk banget, apalagi yang ada kalau nggak salah teknologi memory foam. Jadi di insole itu ada foamnya sendiri. Jadi kalau kita udah pakai keseringan tuh foamnya itu bakal ngebentuk kaki kita. Cuma ya itu kalau terlalu sering juga katanya lama-lama foamnya itu bisa jebol, jebol atau kayak kempes lah ya. Jadi lagi-lagi nih balik ke selera ya. Maksudnya kalau nyari kenyamanan mau sepatu yang mana, kalau nyari yang look itu mau yang mana. Tapi ya balik lagi lah ya. Kalau Skechers ini tetap ya Skechers saya nyaman sih. Emang nggak bisa dibohongin. Itu kalau pakai sepatu tuh yang dicari kenyamanannya. Loh, habis. Oh, ternyata cuma sedikit ya brand-brand sepatunya ya. Jadi buat teman-teman terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya sudah diberikan untuk sharing sedikit yang saya tahu tentang sepatu. Waktu dan tempat saya persilakan kalau ada yang mau nanya-nanya dan kalau ada yang mau beli ya silakan. Saya cuma ngasih rekomendasi kurang lebih. Terima kasih. Saya Iya, kembalikan beri, ke Mas Gusti. ya, beri tepuk tangan dulu buat Mas Cahyo semuanya. Yeay. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Monggo, disilakan teman-teman yang mungkin mau beli sepatu, mungkin untuk diri sendiri atau untuk pasangannya sebagai kado. Apalagi besok Sabtu Minggu ya, siapa tahu ada yang mau olahraga. Monggo, monggo banget. Ada halinya nih, Mas Cahyo. Ya, silakan, silakan. Oke, dari diri kedua deh, Mas Cahyo. Mas Cahyo mau nanya, berarti kalau misalkan untuk kita nih yang baru mau olahraga, misalkan kayak badminton gitu ya, berarti paling penting itu em, apanya sih Mas? Basicnya Mas? Paling penting kalau main badminton ya Mas ya, Hmm. itu punya raket Mas. Kalau enggak setidaknya ada teman yang mau minjemin raket. Kalau enggak mau ngapain Mas di lapangan? Betul sekali, luar biasa jawabannya. Itu sangat diperlukan Mas. Nah yang kedua baru kok Mas. Sepatu di kemana? Di keempat Mas. Maksudnya tempat Kak, ya. ya karena yang ketiga itu lapangan. Karena kalau kita Heeh. main badminton di luar itu nggak sedikit melawan ini ya, melawan takdir. Karena kita harus Hmm. beradu dengan angin. Hmm. Nah, Betul, betul, kalau betul. kalau suatu itu di keempat. Jadi intinya sebelum mulai badminton pastikan punya raket atau ada teman yang punya raket. Gitu. Baik, baik. Jadi kalau teman-teman sini ada punya raket, saya boleh pinjam ya buat besok ya. Oke nih, Mbak Arisa mungkin mau nanya Mbak Arisa. Ya, mau nanya Mbak, mungkin mau nyari sepatu buat jogging Mbak. Bisa nanya Mbak Arisa. Silahkan Mbak Arisa. Tuh Mas Aha nanya sepatu yang Oh Mas, rekomendasi di bawah 100.000. Apa ya? iya, Nggak ada iya. Mas. Olahraga di bawah 100.000 nggak ada. Ada dong lokal Nggak kali ini enak. loh. Lokal pride ada harusnya. Di bawah 100.000 buat Loh, aku nggak olahraga. bilang buat jogging loh ya. Under 100.000 yang rekomen. Oh, 100.000. Ntar dicariin ya. Mas saya Nah, sendiri aja Mas bikin sendiri. jangan. Kalau bikin sendiri nanti nggak laku lah. Kalau sama influencer ya, yang punya brand sendiri. Nah, naik lupa tadi untuk sepatu gunung. Ya, kalau teman-teman kalau mau naik gunung, seperti yang kita tahu ya, brand Indonesia itu kayak Eger, Conchina itu tuh udah global banget. Jadi ya, kalau mau naik gunung cukup pakai sepatu brand di antara dua itu lokal juga udah nyaman. Ya, tapi balik lagi itu ada tipe yang waterproof, ada yang enggak. Nah, tergantung bulannya sih kalau mau naik gunung.
Tapi kalau udah masuk berber ya disarankan yang waterproof karena kadang bisa aja hujan, gerimis, nah itu mempengaruhi trekking banget kalau pakai sepatu. Kalau sepatu gunung yang di tempat penyewaan itu tuh kualitasnya udah bagus atau gimana bisa atau masih sama? Apa Mas? Kalau ini kualitas atau pemilihan sepatu gunung yang di tempat penyewaan itu gimana? Caranya Sepatu penyewaan. kalau menik Maaf, gunung. nggak dengar Mas, maaf maaf. Ya. Kalau ini Mas apa memilih sepatu gunung ya di tempat penyewaan tuh yang baik gimana ya Mas ya? Oh, penyewaan yang Oh, baik. Dipastiin Mas jahitannya itu di pinggirannya sama dalamnya. Takutnya kalau jahitannya udah di pinggirannya tuh tiba-tiba kita buat nanjak kita ke bagian sialnya, nah jebol tuh. Terus insolnya kalau misalkan tiba-tiba nggak tiba-tiba sih maksudnya udah ketahuan tipis tuh udah menyiksa kaki sekali tuh. Kan kalau menyewa kan balik lagi ntar di tes lagi kan sulit bisa nyaman yang di kaki. Nah, pokoknya pastiin jahitannya atau lem-lemnya di sekitar sepatu luar tuh masih kencang. Itu tuh yang riskan kalau kita pinjam. Mas Fajar nih mungkin Mas Fajar mau nanya Mas Fajar apa nih Mas Fajar nih biasanya nih Mas Fajar sukanya apa nih olahraganya Mas Fajar? Mas Gusti, saya mau nanya, Mas. Oh silakan silakan Mas Bambang monggo. Mas Bambang mau ngeledek bukan nanya. Enggak, ini nanya bener, Mas. Ini kan apa? Scroll-scroll sepatu kayak gitu kan kayak racun gitu ya, Mas. Benar. Saat kita scroll tuh setelah lihat jadi pengen semua dibeli. Itu nyiasatin impulsif kayak gitu gimana, Mas? Lebih ke Bukan lihat, Mas. berarti yang kemarin udah gitu ya. Itu nyiasatinnya kita harus sebelum melihat sepatu kita harus udah punya target sepatu apa yang pengen kita punya atau yang pengen kita beli. Harus kayak gitu dulu. Jadi misalkan mau sebagus apapun looknya, sebanyak apapun yang kita lihat, kalau misalkan kita udah niatin mau beli itu, nah, tetap aja bisa berubah. Karena kita punya budget ya lagi-lagi. Balik lagi Mas. Kalau kita nggak ada budgetnya pasti kita nggak akan impulsif. Tapi kalau kita budgetnya itu yang bahaya. Pasti bakal impulsif kita. Kayak misalkan kita udah Berarti nyiapin ada budget. parameter ya, Mas. Iya benar. Parameternya mungkin di harga gitu ya, Mas. Sama apalagi ya, Mas? Selain harga gitu. Itu intinya kayak kita harus udah punya referensi sendiri sepatu apa yang mau kita beli Mas. Intinya kayak gitu. Misalkan ada yang saya ingat ya Ultraboost lah ya. Ultraboost kan sebenarnya banyak tipenya, tapi untuk range harganya itu beda tipis dan ada yang naik sedikit itu udah bagus. Nah itu yang kadang-kadang bisa bikin impulsif karena sama Ultraboost-nya beda harganya, beda tipenya. Nah itu dia. Baik lagi kalau misalkan udah mau Ultraboost yang biasa aja tuh, yang banyak dipakai. Kalau nggak salah pas posisi nyerang itu pernah lihat Pak Glenn pakai Ultraboost. Nah itu Ultraboost yang sering dipakai banyak orang tuh. Itu bagus tuh. Iya. Soalnya sering sih, Mas, saya kayak gitu. Impulsif, tapi beli mah enggak sih. Itu nggak impulsif dong. Gimana dong? Ada. Oke, thank you, Mas. Sama-sama. Nah, itu nah project bagus Mas, masa rekomen sih. Nah, project. Maksudnya dia udah untuk sneaker-sneaker udah bisa dibilang nyaman lah ya. Nah, project itu karena kan itu brand lama juga. Nih Mas Cahyo mau nanya nih Mas satu lagi Hadir. Mas. Ya Mas Cahyo kira-kira nih Mas kalau pingin beli sepatu buat olahraga tapi yang bisa buat universe gitu Mas bisa buat lari iya, badminton iya, terus kemudian apa namanya basket iya. Kira-kira tuh apa ya Mas ya? Kadang-kadang budget terbatas nih Mas. Hmm. Itu Mas Cahyo. Nah, itu sama kayak pertanyaan Pak Agung lah ya. Itu balik lagi ya, apa ya? Ada sepatu yang buat olahraga khusus, tapi ya pasti ada yang dikorbankan. Maksudnya daya tahannya nggak sebagus itu. Kayak misalkan kalau untuk brand lokal saya
saya lebih suka ya selera itu Piero. Itu bisa buat badminton, terus lari, basket. Tapi kalau buat futsal itu enggak. Tapi setidaknya mencakup dari 6 itu bisa mencakup 5 kalau Piero itu. Nah, ini karena kan kalau futsal itu kan nendang sesuatu, jadi dia ada teknologinya sendiri. Jadi emang untuk kayak bola-bola apa kayak yang kita nendang itu beda lagi. Jadi ya bisa mencakup sekian persen dari seluruh area. Itu, Mas. Kalau lokal sih saya sarankan Piero. Cuma kalau luar apa ya? Ya NB sih sebenarnya untuk yang Hmm. terjal-terjal. NB bagus. Nah, Mas, mau nanya lagi nih Mas Cahyo. Iya. Biasanya itu kan kalau di Jakarta suka ada sel-sel gitu ya, kayak Nike atau sel Adidas. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh kualitasnya tuh bagus atau gimana sih, Mas? Di mana dulu selnya? Nah, Di event apa? misalkan kayak JCC atau di beberapa event-event tertentu gitu, Mas. Kan suka ada tuh, Mas. Kalau saran saya sih mending jangan sih. Kenapa? Karena yang sepatu kayak gitu, yang kayak Nike, Adidas, itu kan kalau Adidas kan udah banyak store lah ya. Cuma kalau Nike ini mendingan kita kayak event-event aja kayak misalkan yang USS Sneaker Deals tuh yang di GBK, yang di Senayan itu mendingan kayak gitu. Terus ataupun kita belinya langsung di Grand Indonesia ataupun kita mau beli online itu kita lihat-lihat di Instagram dulu aja kan udah banyak tuh yang eh, kayak influencer-influencer yang punya brandnya sendiri. Nah, di situ juga rekomen sih. Maksudnya ya emang harganya di luar nalar, tapi setidaknya keasliannya dijamin. Dibanding kayak ya mall-mall kayak gitu ya. Maksudnya macam sport station aja, kalau beli Nike atau Adidas saya bilang jangan. Karena takut Oh, barang reject. saya baru tahu kayak gitu, Mas. Oh, ini Mas ada pertanyaan Mas Rahmat. Kalau mau musim hujan, cocoknya sepatu apaan, Mas Cahyo? Kalau sepatu musim hujan, itu yang saya sepatu gunung yang waterproof. Saya pernah, saya punya sih maksudnya. Forester juga oke yang waterproof. Forester, Eiger, Consigna, tapi balik lagi ya ke selera. Cuma kalau misalkan ada budget lebih, ya Eiger aja. Karena ya punya nama. Balik lagi ke selera. Cuma kalau itu lebih enak kayak sepatu gunung yang anti air sih. Kalau lagi musim hujan tuh enak. Dijamin kita bisa seruntulan jalannya. Terus ya nggak basah juga kaos kakinya. Oke, luar biasa. Ini kayaknya teman-teman di chat nih banyak banget yang bertanya nih, Mbak Tia. Mungkin Mbak Tia mau nanya apa Mbak Tia itu sharing-sharing foto sepatu kuning itu, Mbak. Iya, Mbak Tia. Terbaik, Mbak Tia. Mas Cahyo itu menebar racun. Itu aja, Baik, Mas. udah nyerah ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Aja itu masalah ngomong Aero Street murah. Bener Mas, murah Mas. Tapi gimana ya? Kalau pernah nyobain asli, apa beda banget Mas feelnya Mas? Apa Aero Street sama yang brand di atas dikit lah ya. Ya kan murah ya. Iya bener, gitu ya. Aku pernah nyobain ini apa? Chef Max. Lumayan Oh, sih. oh Geofmax ya. Iya. Lumayan. Itu emang mendingan itu dibanding Aero Street Ya sih Mas. naik dikit. Iya makanya. Kalau New Era itu buat apa New Era? Buat Mbak Tia nggak apa-apa, Mbak. Dibanding beli Adidas aja sepatu Pak. DC itu Mbak. Kalau sekarang mending Adidas sih kayaknya. Itu sepatu sekolah New Era mah. Nah, nah itu kayak Mas Obi sama Pak Agung satu selera tuh dari kemarin ngomongin sepatu bata. Nah, Bata bagus sebenarnya. Atau yang sepatu perempuan tuh yang biasa gini Yongki Komaladi kata Mbak Tia. Itu kata Mbak Tia loh yang kayak. Ya elah, racun banget ini. Itu Mbak AF1 Mbak yang full putih. Full putih Mbak. Ya, putih dulu sepatuku ya.
Gas Mbak Tia. Ayo Mbak Tia. Udah itu aja Mbak. Aduh, Wih, itu cakep sekali tuh Mbak. Kalau ke PMU itu langsung Iya. jadi ini Mbak. Spotlight. ada dompet, ada dompet. Ini saya ngomongin sepatu karena Mbak Tia cerita mau beli iPad 1, jadi kepikiran aja. Emang ini semua karena Mbak Tia sebenarnya? Iya sih benar. Amin. Karena Mbak Tia ini. Iya. Ini kasih gambarnya ke Mas Aris aja Mbak. Udah dilihat nih. Aku mau beliin nggak enak sama Mas Aris kan ini. Amin, amin, amin. Cuma kalau milih sepatu lagi-lagi balik ke selera dan budget lah ya. Ya kalau selera kita ketinggian tapi budget yang nggak ada ya jangan. Ataupun selera kita rendah tapi budgetnya ketinggian, nggak mungkin. Ya mungkin aja sebenarnya sih. Balik lagi ke mau dipakai apa sepatunya. Oh, Mas Cahyo, ada pertanyaan nih Mas Cahyo. Ya, tadi. Kira-kira ya, untuk kita investasi, sepatu kan ya, investasi ya, itu bisa kuatnya berapa tahun ya, Mas ya? Kalau kita beli yang original gitu ketimbang yang KW, Mas. Wah, investasi gimana ya jawabnya ya? Cuma kalau range dari yang saya baca-baca dan YouTube sih itu benar kata Mas Widi, itu tergantung penggunaan, tapi balik lagi itu mau di apa? Apa maksudnya? Kayak buat kita koleksi aja atau kayak misalkan ntar kita kayak macam ini ya. Orang nyimpen nyimpen sepatu itu kayak rare collection itu ntar tiba-tiba naik harganya. Itu kalau misalkan rare collection sih ya sampai 5 tahun juga masih gak masuk akal harganya. Kayak yang nggak salah, kalau nggak salah yang ada pernah Nike Doraemon, Doraemon pernah bilang yang collab ya. Nah itu nggak tahu tuh apa tuh, ada pokoknya. Wah, gitu. Nah, Mas Cahyo nanya lagi nih, Mas. Jadi kalau rekomendasi toko yang tadi Jim sempat sebutin, Mas, kalau kita mau benar-benar nyari sepatu yang brandnya asli itu ya, either lokal atau internasional itu, Mas, sebaiknya kita belinya apakah datang ke tokonya langsung atau kayak e-commerce gitu,